Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini sebagai kelompok 17 dari kelas AB yang mempresentasikan terkait penerapan vector space model dengan metode TF-IDF dan Cosine Similarity pada mata kuliah temu kembali informasi terkait artikel berita yaitu BBC News. Di sini saya kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Fajri, Nabila Cahaya Putri, Kemas Matamat Iskandar, Komarul Hidayat, dan juga S. Agung Setiawan. Selanjutnya. Selanjutnya terkait latar belakang dan eksplorasi dari dataset. Jadi kami mengambil dataset dari BBC News Summary, yaitu kenapa? Karena kebutuhan aksesnya lumayan cepat, dan koleksi BBC News dataset itu terbagi dalam 5 dokumen. Yang pertama dokumen sport, bisnis, politik, dan juga teks, dan juga entertainment. Lalu terkait skala korpus data terdiri dari 2.225 dokumen. Lalu setiap dokumen sangat informatif dan memiliki kepadatan kata panjang, yaitu panjangnya lebih dari 100 kata per dokumen. Selanjutnya. Jadi di sini akan menampilkan arsitektur pipeline dari sistem kami, yaitu pertama untuk data indexing. Yang pertama dari dataset yaitu BBC News, lalu di pre-processing atau di cleaning, dibersihkan, lalu baru di indexing melalui file index.py dan juga search.py, yaitu untuk TF-IDF vectorization, lalu akan menghasilkan model pickle atau file .pkl yang akan disimpan otomatis di folder models. Lalu terkait user query retrieve file, itu ada query input dari user, lalu nanti akan di processing, query-nya akan diprocessing, lalu nanti akan menghitung cosine similarity-nya, lalu akan menghasilkan top 5 dari hasil pencarian yang paling cocok dengan query yang di-input. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pre-processing text dan juga visual pipeline. Jadi untuk tahapan proses yang dilakukan oleh sistem kami ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu scaffolding, yaitu fungsinya itu untuk menyamakan format seluruh huruf menjadi huruf kecil. Simpelnya proses ini itu supaya semua kata yang memiliki arti yang sama namun ada perbedaan penulisan penggunaan huruf kapital di awalnya dan juga yang menggunakan huruf kecil supaya dianggap oleh sistem kami ini nilainya sama. Lalu proses yang kedua yaitu tokenization, yaitu untuk memisahkan untaian teks kalimat utuh menjadi list token-token kata individual. Lalu proses yang ketiga yaitu stop word removal, yaitu untuk mengeliminasi kata umum seperti the, is, and, of yang tidak bernilai informasional. Lalu proses yang keempat yaitu stemming atau porter stemmer. Fungsinya itu untuk memotong afiks kata untuk mendapatkan akar kata dasar. Seperti contohnya itu kata match, kata dasarnya adalah match. Lalu proses yang kelima atau yang terakhir yaitu extractive title generation, yaitu ekstraksi otomatis untuk judul ringkas yang mempercepat pemindaian visual. Lalu kita bisa lihat visual pipeline di sebelah kanan. Itu alurnya bisa terlihat jelas mulai dari yang pertama itu kata the football match melewati proses scaffolding, hasilnya semua huruf diubah menjadi huruf kecil, lalu masuk ke tokenization, diubah menjadi list-list kata yang awalnya satu kesatuan kalimat diubah menjadi list per kata, yaitu the, football, dan match. Lalu masuk ke proses stop word removal, yaitu mengubah kata yang tidak bernilai seperti the di sini, kata yang dihilangkan. Lalu yang terakhir masuk ke proses stemming. Hasil akhirnya yang nantinya akan masuk ke indexing yaitu football dan juga match. Lalu selanjutnya kita masuk ke indexing dan juga pembobotan term TF-IDF.
Untuk yang pertama yaitu ada term frekuensi, yaitu untuk mengukur frekuensi kemunculan sebuah kata kunci dalam satu dokumen tunggal. Nah, semakin sering kata itu muncul di satu dokumen, maka nanti nilainya akan semakin tinggi. Lalu yang kedua yaitu inverse document frequency atau IDF. Fungsinya itu untuk mengurangi bobot kata jika kata tersebut terlalu sering muncul di semua dokumen. Jadi kata yang terlalu umum bobotnya nanti akan diturunkan. Lalu yang ketiga yaitu pembobotan TF-IDF, yaitu sinergi perkalian dari tingkat relevansi internal term dan juga keunikannya dalam korpus global. Nah, rumusnya bisa dilihat pada slide, yaitu TF dari DT dikali dengan log N dibagi dengan DF dari T. Lalu terakhir di sebelah kanan ada bagian file model serialisasi, yaitu untuk menjamin performa pencarian yang responsif. Jadi seluruh matriks pembobotan disimpan dalam format biner Python Pickle. Di sini ada 3 file, yaitu ada file konfigurasi n-gram, lalu file vektor spasial korpus, dan juga file raw metadata artikel. Dengan 3 file ini, sistem nanti tidak perlu hitung ulang dari nol setiap kali ada pencarian masuk. Jadi sehingga membuat prosesnya menjadi lebih cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini itu saya akan menjelaskan core mechanism dari pencarian dokumen kami, yaitu kami menggunakan metode Gaussian similarity dan representasi vektor. Sederhananya, sistem itu bekerja dengan mengubah teks menjadi angka atau bentuk matematis. Ada 3 poin utama di sini. Yang pertama adalah representasi spasial, yaitu baik kata kunci, query dari user maupun dokumen berita BBC diubah menjadi vektor multidimensi di dalam ruang kata. Terus selanjutnya itu ada mengukur sudut kosinus, itu alih-alih melihat panjang pendeknya dokumen yang bisa bikin hasil bias kalau ada dokumen terlalu panjang, algoritma ini berfokus mengukur sudut kosinus antar vektor. Makin searah jarum vektornya, artinya topiknya makin mirip. Itu selanjutnya ada metrik hasilnya, yaitu hasil perhitungannya punya rentang absolut antara 0 sampai 1. Kalau nilainya mendekati 0, berarti dokumennya sama sekali berbeda. Tapi kalau mendekati 1, artinya dokumen tersebut identik atau sangat relevan. Untuk rumusnya itu ada di slide. Dan juga di bagian sebelah kanan itu kita menampilkan visualisasinya. Visualisasi nyata bagaimana posisi query dan dokumen relevan itu membentuk sudut yang akan dihitung nilainya. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu kita juga harus menguji seberapa bagus performa sistem kita. Makanya ini ada di slide ini itu adalah evaluasi dari yang telah kita lakukan. Dari tabel metrik evaluasi itu di sebelah kiri kita menemukan hasil analisisnya. Yaitu pertama presisi tinggi, yaitu average precision-nya itu angka map yang mencapai 0,915 ini mengkonfirmasi bahwa dari top 5 hasil pencarian teratas yang disajikan sistem, mayoritas mutlak diisi oleh dokumen yang benar-benar relevan bagi user. Itu ada recall rendah, yaitu nilai yang kecil, itu ya 0,0096. Itu terjadi karena rasio perbandingan jumlah top 5 pencarian terhadap total 2.225 dokumen korpus. Jadi itu kayak ketimpangan rasionya itu cukup besar gitu, karena kita hanya mengambil top 5 dokumen pencarian. Untuk selanjutnya ada NDCG kuat, yaitu skornya itu di 0,868, itu membuktikan tingkat keandalan urutan peringkat secara sangat optimal gitu. Jadi sistem tidak cuma asal menampilkan dokumen relevan, tetapi berhasil menaruh dokumen yang paling relevan di urutan paling atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada Global Confusion Metric dan analisis kerja. Nah, di sini ada tabel matrix kontingensi atau confusion matrix. Jadi confusion matrix ini sistem berhasil mengambil 44 dokumen yang memang relevan dan hanya 6 dokumen yang sebenarnya tidak relevan. Jadi ada juga nilai true positif menunjukkan jumlah dokumen yang memang relevan dan berhasil ditemukan oleh sistem. Ada false positif menunjukkan dokumen yang dianggap relevan oleh sistem tetapi sebenarnya tidak relevan. True negatif merupakan dokumen yang memang tidak relevan dan berhasil dikenali sebagai tidak relevan. Sedangkan false negatif adalah dokumen yang sebenarnya relevan tetapi tidak berhasil ditemukan oleh sistem. Dan ada juga di sebelah kanan ada matriks klasifikasi global yang di global akurasi mendapatkan 80,67%, global precision ada 88%, global recall ada 1,01%, dan global F1 score ada 2%. Selanjutnya, slide dong. Nah, di sini ada fitur unggulan sistem aplikasi pencarian. Jadi di sini ada 3 fitur unggulan. Yang pertama ada UI Editorial Premium, yaitu tata letak antarmuka dirancang menyerupai format halaman depan koran cetak BBC modern dengan navigasi yang bersih dan grid presisi. Yang kedua ada Search History, yaitu sistem merekam riwayat pencarian yang dilakukan oleh pengguna secara real time dan menyimpannya secara otomatis. Yang ketiga ada Translator dan Highlight, translasi instant artikel. Jadi dari Inggris bisa menerjemahkan ke Indonesia, terintegrasi disertai visualisasi tabel warna pada kata kunci pencarian. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, selanjutnya kesimpulan dan juga saran pengembangan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada kelebihan dan juga kekurangan sistem. Untuk kelebihan, sistem saat ini memiliki akses pencarian yang instan dan responsif berkat model Pickle, serta mampu memberikan pemeringkatan ranking hasil yang sangat akurat bagi pengguna. Tapi untuk kekurangannya, sistem ini terbatas pada pencarian kesamaan leksikal atau lexical matching, sehingga belum mampu memetakan sinonim maupun makna kontekstual kata. Untuk saran pengembangan yang mendatang, untuk mengatasi ini, kami menyarankan migrasi arsitektur ke metode representasi dense vector menggunakan word to fact atau fast tag atau BERT model. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan semantic search agar sistem dapat mendeteksi intensi pencarian pengguna, bukan sekedar mencocokkan karakter teks. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi selanjutnya kita akan menampilkan struktur folder dari aplikasi BBC Search Engine ini. Jadi yang pertama itu yang pasti ada aplikasinya, ada file-file terkait app.py, evaluation, indexing. Jadi yang pertama mungkin saya akan menjelaskan terkait tampilannya. Jadi di sini saya memakai framework yang kami memakai framework yang namanya Flash. Itu ada satu framework dari Python. Dan di sini ada file dari static dan juga template, itu isinya untuk menampilkan tampilan dari websitenya. Lalu ada app.py itu adalah sebagai server web utama, yaitu mengatur routing URL webnya dan menghubungkan logika semua file lainnya untuk dijalankan melalui web browser. Lalu ada file yang namanya preprocessing, itu untuk membersihkan teks. Jadi dari data set itu masuk ke preprocessing itu untuk dibersihkan. Dia kayak mengubah huruf kecil, scaffolding, atau memecah kata, tokenization, membuang kata yang tidak penting, dan mengubah kata ke bentuk dasar atau stemming. Lalu ada indexing, yaitu pembuatan model TF-IDF-nya, yaitu mengubah artikel teks menjadi bentuk angka atau vektor, lalu menyimpannya dalam model .pkl. Makanya itu di folder models itu ada .pkl, itu adalah hasil dari data yang telah dilatih oleh indexing. Lalu ada search atau source.py, itu adalah logika pencariannya. Lalu selanjutnya ada evaluation.py,
yaitu terkait pengujian sistemnya. Jadi itu menguji akurasi sistem dengan 10 query yang sudah disiapkan, lalu menghitung rumus performa seperti precision, recall, map, NDCG, dan coefficient matrix. Lalu ada yang namanya itu requirements.txt, itu adalah daftar library atau berisikan dependensinya gitu. Lalu ada file history, jadi untuk fitur story itu nggak masuk ke database, jadi masuknya langsung ke search_history-json ini. Gitu. Mungkin itu saja, dilanjutkan oleh demo aplikasi yang sudah kami hosting ke pythonanywhere.com. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan sistem kami yang telah dibuat yang sudah berbentuk website. Nah, di sini untuk tampilan awalnya ketika user ingin mencari berita di sistem kami, yaitu di sini menampilkan bar pencarian, lalu ada juga informasi yang sistem kami gunakan. Di sini ada jumlah total dokumen dan juga kategori, lalu ada panduan cara penggunaan dan juga informasi mengenai sistem kami. Nah, di sini kita coba mencari kata buku. Nah, setelah itu akan menampilkan hasil pencarian di sini diurutkan melalui nilai similarity. Nah, di sini terdapat 5 urutan berdasarkan nilai similarity terbesar. Nah, di sini terdapat nilai similarity 0,36, yaitu artinya hasil yang di urutan pertama itu memiliki kecocokan sebesar 36%. Diurutkan sampai dengan 5 hasil pencarian. Nah, lalu dari hasil pencarian ini bisa kita buka untuk membaca beritanya dan juga ada terjemahan juga. Lalu di sini juga ada halaman evaluasi, yaitu merupakan hasil evaluasi dari sistem kami. Nah, di sini ada beberapa nilai, yang di sini ada average precision sebesar 0,88. Artinya di sini sistem kami memiliki rata-rata 88% dari 5 artikel teratas itu memiliki kecocokan yang tepat sasaran atau relevan. Nah, nilainya itu rata-ratanya sebesar 88%. Lalu ada nilai map itu menunjukkan akurasi dari pencarian secara keseluruhan yang sangat tinggi. Lalu ada average NDCG, itu artinya menunjukkan bahwa sistem sudah sangat baik dalam meletakkan artikel yang paling relevan di urutan paling atas. Lalu selanjutnya ada tabel detail per query, yaitu ini adalah rincian saat sistem dites. Nah, contohnya di barisan pertama itu ada query Football World Cup. Di sini memiliki kategori sport. Nah, dengan nilai retrieve rate-nya itu ada 5 atau 100% kecocokan sesuai dengan kategori dari beritanya. Lalu selanjutnya ada global confusion metric. Tabel ini merangkum total keberhasilan dan kesalahan tebakan sistem dari seluruh pengujian. Di sini ada tabel hijau, itu adalah pencapaian sistem. Di sini ada 44 kali sistem berhasil dengan tepat menyodorkan artikel yang relevan ke daftar top 5. Lalu ada juga tabel merah, itu false positive, itu menunjukkan error atau kesalahan sistem. Di sini hanya terdapat 6 kali kejadian di mana sistem salah tebak.
yaitu memasukkan artikel yang tidak relevan ke dalam top 5. Data ini mengonfirmasi metrik di gambar sebelum di hasil pencarian sebelumnya kalau ketepatan dari hasil pencarian itu sangat tinggi karena di sini perbandingannya yaitu kesalahan dan ketepatan dalam menunjukkan hasil itu 44 berbanding dengan 6 kali kesalahan. Sherlock. Mungkin sekian demo dari saya kembalikan ke moderator. 08. Baik, mungkin sekian saja dari demo presentasi terkait aplikasi temu kembali informasi dan juga demonstrasinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Rol?